silakan duduk. Shalom. Hari ini saya tengok kita ramai di tempat ini. Dan seperti yang Bro Hen katakan tadi, kita masih dalam suasana tahun. Ucapkan terima kasih kepada tim Puji Sembah yang luar biasa dipakai Tuhan untuk membawa kita menghadap yang Maha Tinggi. Dan saya percaya hari ini hari yang baru. Hari ini kita akan mengalami sesuatu yang baru di dalam Yesus Tuhan. Pada hari ini saya akan membawa kita membahas satu tajuk yang jarang-jarang dibawa, yaitu membahas siapa itu iblis. Katakan kepada kawan di sebelahmu, di tempat ini tidak ada iblis. Kalau di luar, kita selalu mendengar daripada perkataan-perkataan orang yang tidak percaya, mereka selalu mengatakan iblis kepada rakan-rakan mereka. Dan saya percaya, kita di tempat ini tidak pernah menggunakan panggilan iblis kepada rakan yang ada di sebelah kita. Amin. Ada amin? Ya. Mari kita melihat masuk dalam pembacaan kita pada pagi ini yang saya ambil dalam kitab Yesaya. Yesaya. Yesaya bab yang ke-14 ataupun pasal yang ke-14. Ayat yang ke-12 sampai ayat ke-16. Yesaya pasal 14 ayat 12 sehingga ayat ke-16. Kita akan membaca secara bergilir-gilir. Saya yang genap dan saudara yang ganjil. Kalau sudah ketemu katakan amin. Kepada sesiapa yang tidak membawa kita punya itu adakah? Ataupun tidak apa? Kamu tekan saja kalau. Sekali lagi katakan amin. Kita akan berbaca berganti. Saya yang genap, saudara yang ganjil. Kalau tidak membawa Alkitab, boleh berpantukan slide yang di hadapan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai 11, 2, 3. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. 15, 2, 3. Ayat ke-16 mari kita sama-sama membacanya dengan suara yang keras. Ayat 16, 2, 3. Akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau. Katanya, inikah dia yang telah
membuat dunia gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang. Hai bintang timur, putra fajar. Apa yang kita paham tentang perkataan ini? Apa yang kita boleh simpulkan daripada perkataan ini? Perkataan ini ditujukan kepada sesuatu yang luar biasa, yang menandakan kekuasaan Tuhan yang luar biasa. Saudara, pada hari ini saya akan membahaskan tentang siapa itu iblis. Banyak penyataan-penyataan di luar, banyak kenyataan-kenyataan di luar mengatakan bahwa iblis dicipta oleh Tuhan mereka. Apakah langsung iblis itu diciptakan menjadi iblis? Ataupun adakah iblis itu mengalami satu proses daripada atas ke bawah yang membuat dia menjadi iblis? Menurut Alkitab, iblis adalah makhluk rohani yang memberontak terhadap Allah dan menjadi musuhnya serta musuh manusia. Seterusnya, di sini kita melihat siapakah bintang timur putra fajar itu. Siapakah dia yang disebut putra bintang timur putra fajar itu? Hal ini saudara disebut, hal ini yang perkataan ini disebut menandakan yang telah diciptakan melebihi segala sesuatu ciptaan. Sesuatu yang indah, penuh dengan kemuliaan Tuhan itu sendiri. Saudara, pada mulanya, sebelum penciptaan manusia, Allah itu telah mencipta malaikat-malaikat. Berlaksa-laksa, berpuluh-puluh ribu laksa malaikat dicipta oleh Allah itu sendiri. Jika kita melihat jumlah penciptaan malaikat ini, kita boleh melihat bahwa jumlah malaikat yang dicipta melebihi daripada jumlah kita manusia. Pada mulanya, selepas malaikat-malaikat dicipta oleh Allah, Allah mencipta malaikat yang terkuat. Allah mencipta malaikat yang luar biasa. Allah mencipta malaikat yang sangat dahsyat, yaitu Allah mencipta malaikat terkuat, yaitu Mikael. Dalam beberapa terjemahan saudara, Mikael ini merupakan malaikat perang yang diciptakan oleh Allah. Dan Mikael ini merupakan malaikat teragung yang dahsyat diciptakan oleh Allah. Yang kedua, malaikat utusan dicipta, yaitu malaikat Jibril untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Kalau saudara masih ingat, sebelum kelahiran Yesus ke dunia ini, malaikat diutus oleh Allah untuk menyampaikan berita gembira kepada orang Israel, terutamanya Maria dan Yusuf. Kalau kita lihat, malaikat inilah, Jibril inilah yang diutus Allah untuk menyampaikan bahwa keselamatan bagi dunia sudah datang. Yang ketiga, Allah
akhirnya mencipta satu malaikat. Malaikat teragung. Malaikat yang penuh kemuliaan Allah. Karena malaikat ini dikatakan hasil daripada sinaran wajah Allah sendiri. Sinaran. Karena malaikat ini dikatakan malaikat yang bersinar. Malaikat yang dikenal di mana sahaja dia berada. Yaitu malaikat ini dipanggil malaikat anti Lucifer. Anti Lucy. Lucifer. Kalau saudara melihat sejarah penciptaan Lucifer ini, cerita penciptaan Lucifer ini, Lucifer adalah malaikat yang sangat dikasihi Tuhan. Lucifer adalah malaikat yang memimpin pujian penyembahan di surga. Lucifer diletakkan Allah di satu tempat yang luar biasa, yang penuh dengan kemuliaan dan dijaga oleh kerup-kerup, yaitu penjaga surgawi yang menjaga tempat kemuliaan Tuhan. Betapa dahsyatnya tuh saudara. Betapa dahsyatnya Tuhan mencipta malaikat yang ketiga ini. Lucifer saudara sangat rapat dengan Tuhan. Sentiasa hidup dalam kemuliaan Tuhan. Lucifer tidak pernah merasa atau jauh daripada hadirat Tuhan. Karena Lucifer adalah pemimpin pujian di surga. Tapi alangkah malangnya bagi Lucifer ini. Karena dia merasakan kedudukannya yang sangat tinggi, yang sangat indah, dan yang sangat terpuji, yang sangat mulia. Dia sudah dikuasai kesombongan. Bagi kita anak Tuhan, pemimpin pujian, penyembahan di gereja harus berhati-hati. Karena dosa awal di surga, dosa yang membuat pemberontakan terjadi adalah dosa kesombongan. Pemimpin pujian harus ambil hal ini. Kita harus melayani dengan kerendahan hati, saudara. Kita harus melayani dengan berfokuskan kepada Kristus. Jangan ada dalam hati kita merasa saya yang paling hebat dalam pujian penyembahan di dunia, di gereja ini. Jangan ada dalam hati kita karena saya yang memimpin, maka semuanya terjadi dengan sempurna. Tidak, saudara. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin pujian, kita harus sentiasa sadar bahwa kita adalah ciptaan yang dicipta untuk memuliakan Tuhan. Jangan ada kesombongan. Jangan ada iri hati. Jangan ada menyimpan hal-hal yang memuliakan diri sendiri. Tetapi fokuslah bahwa Yesus yang harus disembah dan Yesus yang harus utama dalam kehidupan kita masing-masing. Lucifer merasa kuat. Lucifer merasa hebat. Segala pujian yang dia angkatkan diterima di hadapan Tuhan. Maka kesombongan itu datang kepada diri Lucifer itu sendiri. Kesombongan itu datang kepada Lucifer itu sendiri, mengikat, dan Lucifer mula merancang dan melakukan pemberontakan terhadap Allah di surga. Bayangkan saudara, ini dalam perkataan seharian kita ini boleh dikatakan pekerja makan tuan. Ya. Lucifer itu dipandang dunia sangat luar biasa.
Lucifer itu dipandang dunia satu ciptaan Tuhan yang luar biasa, yang memancar wajah Tuhan itu sendiri. Kemuliaan Tuhan itu sendiri. Tetapi karena keegoan, kesombongan menguasai penuh Lucifer, maka dia melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Awas saudara, dalam pelayanan kita, biarlah nama Yesus dimuliakan. Dalam pelayanan kita, biarlah nama Yesus yang disanjung tinggi. Karena kekuasaan Tuhan, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mencipta, Lucifer dikalahkan dalam peperangan di surga. Bayangkan saudara, beraninya si Lucifer ini. Dia merupakan ciptaan. Dia melakukan pemberontakan melawan penciptanya. Ini adalah kesombongan dalam kehidupan Lucifer. Begitulah saudara, kita ciptaan Tuhan yang sempurna. Janganlah kita jatuh dalam dosa kesombongan ini. Peperangan terjadi, Lucifer kalah. Dan Lucifer dengan 1/3 malaikat yang bersamanya, 1/3 dibuang oleh Allah ke dunia ini, malah ke titik yang paling rendah, yaitu ke alam, ke dunia orang mati. Maka disitulah terjadilah panggilan seterusnya. Lucifer, malaikat kemuliaan ini, malaikat hebat ini, ditukar namanya kepada malaikat kegelapan. Di situ mulanya, disitulah ceritanya mengapa ada iblis. Mengapa ada setan. Malaikat yang teragung, penuh dengan kesombongan, dijatuhkan Allah ke titik yang paling rendah dan statusnya bertukar menjadi malaikat kegelapan, malaikat yang disebut sekarang roh-roh jahat ataupun setan-setan. Disitulah awal daripada nama iblis itu. Malaikat yang jatuh dalam dosa karena memberontak terhadap Allah. Seterusnya. Saudara, Lucifer dicipta dengan penuh kemuliaan, penuh dengan kemegahan. Dan Lucifer sangat rapat dengan Allah. Karena kejatuhan Lucifer itu saudara, Allah mula merasa sedih dan merasa keseorangan. Karena tidak ada lagi pujian penyembahan yang dipimpin olehnya. Karena tidak ada lagi pujian penyembahan diangkat ke hadirat Allah. Karena pemimpin pujian sudah jatuh, dibuang Allah ke dunia orang mati. Saudara, Allah memerlukan saya dan saudara. Allah memerlukan saya dan saudara untuk mengangkat pujian penyembahan kepada. Kena merasa sedih dan merasa keseorangan. Allah telah menciptakan satu lagi pribadi yang luar biasa, yang lebih daripada malaikat teragung itu, yang lebih daripada Lucifer itu sendiri, yaitu Allah telah menciptakan manusia, yaitu saya dan saudara. Daripada penciptaan ini saudara, kita diciptakan lebih mulia daripada Lucifer itu tadi. Kita diciptakan Tuhan lebih indah daripada Lucifer itu sendiri. Lucifer itu sudah jatuh. Lucifer itu sudah menjadi malaikat kegelapan. Tetapi Allah menciptakan saya dengan saudara dengan penuh kemuliaan, lebih indah, lebih mulia daripada penciptaan sebelumnya. Saudara, mengapa orang selalu bercerita
Mengapa ada cerita? Ada orang selalu nampak hantu-hantu. Orang selalu nampak hantu bergayut-gayut di atas pokok. Mengapa ada cerita? Ada hantu di jalan-jalan. Apakah mereka diciptakan Tuhan, saudara? Ya, bagaimana pandangan kita? Ataupun mereka itu roh orang mati yang sengsara, yang tidak diterima oleh Tuhan. Adakah itu benar? Tidak, saudara. Itu tidak benar. Hantu-hantu, siapa yang pernah tengok hantu? Angkat tangan. Siapa yang selalu tengok hantu yang bergayut atas pokok? Siapa yang selalu nampak hantu yang tua? Ibu-ibu, nenek-nenek tua? Ada. Jangan malu, saudara. Nanti Anda akan paham kalau Anda mengaku. Ya. Mereka itu adalah pengikut Lucifer yang telah jatuh bersama Lucifer dan menjadi malaikat kegelapan. Malaikat kegelapan ini, saudara, hantu-hantu ini, karena keadilan Tuhan, Tuhan tidak menarik kuasa mereka. So itu kalau kita nampak hantu, saya tidak pernah nampak lagi lah. Bila hantu jauh lagi, ya dia sudah lari. Saya rasa kita semua pun begitu, ya, tidak pernah nampak hantu lagi, karena kita sudah ditebus. Saudara, hantu merupakan iblis, pengikut-pengikut iblis yang sudah maafkan saya. Hantu merupakan malaikat-malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Mereka diberi hak oleh Tuhan. Tuhan tidak mengambil kuasanya. Sebab itu, kita mendengar bahwa hantu-hantu itu masih berkuasa dimanapun dia berada. Saya masih ingat, semasa saya setahun atau 2 tahun yang lepas, di kampung Pulai, di Raup, ada satu kampung orang asli yang satu lagi. Mereka memberi pesan, Pastor, bolehkah kamu datang mendoakan kampung kami? Karena setiap malam ada nenek tua datang mengetuk rumah kami, dan ada kalanya dia gelak-gelak di depan rumah kami, di tepi tinggap, menyebabkan ada yang jatuh pengsan dan ada yang demam. Dan saya katakan, saya datang. Karena di situ belum lagi ada orang percaya. Dan mereka dikuasai oleh hantu-hantu ini, roh-roh jahat ini. Dan saya membawa beberapa orang jemaat dari Sungai Yol ke situ. Dan kami sama-sama melayani. Saya mengajar mereka bagaimana membuat doa dan pengistiharan ke atas kampung itu supaya tidak diganggu lagi. Dan puji Tuhan, selepas doa itu tidak ada lagi gangguan di situ. Roh jahat itu masih berkuasa, saudara. Sebab itu, adalah keadilan Tuhan. Sebab keadilan Tuhan, Tuhan tidak mengambil, menarik kuasa daripada mereka. Penciptaan manusia, saudara, dicipta lebih elok, dicipta lebih sempurna daripada malaikat-malaikat yang ada. Dan itu memberi tekanan yang bertambah kepada Lucifer. Lucifer semakin cemburu. Kenapa? Dia yang dulu dimegahkan, dia dulu disanjung tinggi, telah dijatuhkan, dan Allah mencipta satu ciptaan yang luar biasa, yaitu manusia, yaitu saya dan saudara.
mengganti Lucifer. Lucifer dengan kejahatannya, dia merancang untuk menjatuhkan, untuk mempengaruhi manusia kembali. Dengan adanya kecerdikan ular, Lucifer tahu, saudara, roh jahat itu tahu apa yang paling baik yang dia mau lakukan, yang dia mau gunakan untuk menjatuhkan kita. Lucifer tahu ular itu binatang yang paling cerdik di dunia ini. Maka Lucifer menggunakan ular untuk menjatuhkan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Manusia jatuh lagi dengan dosa yang sama, saudara. Kesombongan. Manusia mau menjadi seperti Allah. Adam dan Hawa tertipu kembali. Tertipu. Karena mereka dijanjikan kuasa sama dengan Allah. Saudara, karena kejatuhan manusia, manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia sudah tidak mengenal siapa itu Allahnya. Kalau dulu dalam penciptaan manusia, manusia diciptakan lebih daripada malaikat-malaikat yang ada. Tetapi sekarang, bila manusia jatuh, manusia sudah dikuasai oleh dosa. Dan iblis mengucar-ngacirkan manusia itu, dan manusia mula jauh daripada Tuhan. Klik seterusnya. Saudara, walaupun manusia jatuh, Allah tetap menyayangi manusia. Coba saudara bayangkan, kenapa manusia itu boleh ditebus? Kenapa malaikat tidak? Adakah karena malaikat tak perlu ditebus? Ataupun kenapa? Manusia itu ditebus karena pemberontakan yang dilakukan oleh manusia, pelanggaran yang dilakukan oleh manusia adalah disebabkan pengaruh, adalah sebab tipu daya iblis yang mempengaruhi manusia. Tetapi iblis tidak ditebus karena dia yang merancang segala kejahatan, merancang segala pemberontakan kepada Allah. Di situ bezanya. Manusia ditipu. Manusia diperdayakan oleh iblis. Iblislah akar kejahatan itu. Maka saudara, karena kasih Allah itu besar kepada manusia, diberikanlah anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepada anak itu, yaitu Yesus Kristus, beroleh kehidupan, beroleh kemuliaan yang semula daripada Tuhan. Dan kedatangan Tuhan Yesus telah memerdekakan kita. Dan dalam Efesus yang ke-6 ayat ke-10 sampai 12. Di situ kita melihat bahwa Allah telah meletakkan bahwa musuh utama Tuhan dengan manusia adalah iblis. Firman Tuhan mengatakan, sekarang musuh kita bukanlah manusia, darah dan daging. Tetapi musuh utama kita adalah penguasa-penguasa udara, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan roh-roh jahat yang ada di dunia ini. Saudara, harus kita ketahui, musuh utama kita bukan manusia. Musuh utama kita bukan saudara-saudara kita yang ada di dunia ini.
Tapi Tuhan telah meletakkan dalam firman-Nya bahwa musuh sebenar kita adalah dosa dan kuasa kegelapan yang ada. Dalam kehidupan pribadi kita, saudara, iblis selalu mau meletakkan kuk perhambaan ke atas kita. Tetapi saudara, harus kita pahami, saya dan saudara sudah ditebus. Tidak ada kuk yang berkuasa ke atas kita lagi. Darah Yesus itu telah dicurahkan untuk menggantikan dosa kita, untuk membayar hutang kita kepada Tuhan, dan kita sudah mendapat kemuliaan kita kembali. Iblis selalu meletakkan kuk perhambaan kepada kita, seperti ketagihan, kemurungan, ketakutan, dan roh kesombongan itu sendiri. Sebagai anak Tuhan, kita harus hati-hati dengan ini. Iblis masih mau menyerang. Cuma dia menunggu satu masa yang sesuai untuk menyerang kita, saudara. Dalam kehidupan kita bergereja, kita perlu sadar, iblis juga boleh memporak-porandakan kita. Iblis boleh membuat kita berpecah, yaitu dia menaburkan kesombongan ini kepada setiap pribadi kita. Saudara, jangan adalah kesombongan ini di antara kita. Layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Layanilah Tuhan dengan kemurahan, kerendahan hati. Dan bekerjalah untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan mau kita tidak saling menyerang, tetapi tetap bersatu melawan musuh rohani kita, yaitu kuasa-kuasa kegelapan. Klik. Saudara, satu pertanyaan untuk kita sekarang. Bagaimana boleh mengalahkan iblis? Yang pertama, kita harus ketahui bahwa Yesus Kristus itu sendiri sudah menang ke atas kuasa kegelapan ini. Yesus itu datang ke dunia ini mencari saya dan saudara. Mati, dikuburkan, bangkit, dan diangkat ke surga. Dan kita sudah mendapat kemuliaan Tuhan itu sendiri. Saya mau ingatkan kita, jangan takut pada roh jahat, saudara. Karena Tuhan berfirman kepada kita, kita sudah ditebus. Awal penciptaan kita memang di atas iblis. Tetapi karena dosa, kesombongan itu, kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena pengorbanan Yesus di kayu salib, darahnya dicurahkan, bangkit. Menggantikan segala sesuatu itu kepada kita. Sekarang harus kita pahami bahwa kita sudah di atas kuasa kegelapan itu. Saudara, yang paling penting untuk kita tekuni sekarang, kita harus dilahirkan kembali. Jika kita mau menang daripada kuasa iblis ini, saya dan saudara harus dilahirkan kembali. Lepaskan segala ikatan-ikatan dosa. Lepaskan segala ikatan-ikatan yang membuat engkau jauh daripada Tuhan. Kita bukan hanya menang, saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan kita lebih daripada pemenang. Katakan kepada saudaramu, kita lebih daripada pemenang. Sebab itu saudara, sekarang kita sudah di atas iblis. Kita sudah di pihak yang lebih dari pemenang. Sebentar tadi kita mengatakan bahwa iblis itu adalah malaikat yang penuh kuasa. Tetapi sebenarnya apa yang perlu kita ketahui, kita sudah di atas iblis. Kita sudah tidak dikuasai oleh iblis. Dulu moyang kita ditipu.
moyang kita diajak untuk melawan Tuhan. Tetapi sekarang, Yesus Kristus itu sendiri yang telah menebus saya dan saudara, meletakkan semula kita sebagai waris kerajaan Allah. Waris kerajaan Allah. Ini perkataan yang sangat dahsyat. Saudara, bagaimana untuk melawan iblis? Dalam beberapa pengalaman saya, ada hal-hal yang perlu kita tekuni dalam hidup kita, yaitu doa dan berpuasa. Kadang-kadang kelemahan manusia kita ini membuat kita tertanya-tanya, apakah saya boleh melayani dia? Apakah saya boleh berdoa untuk dia? Saya dengar di belakang dia banyak roh jahat. Berpuluh-puluh, beratus-ratus roh jahat yang mereka ada. Apakah saya boleh? Nah, itu adalah tuduhan iblis, saudara. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini. Untuk mengelak semuanya itu terjadi, saudara dan saya harus doa puasa. Praktik hal ini, saudara. Saya masih ingat ada sekali saya melayani satu pribadi yang dikatakan mempunyai banyak roh jahatnya, jin-jinnya. Dan pada mulanya saya memang merasa takut akan hal ini. Karena sebagai manusia, saya menganggap saya baru bertobat. Saya tidak ada pengalaman rohani. Dan saya mulai merasa risau. Tetapi saya masih ingat nasihat bapak saya sendiri. Kalau kamu berhadapan dengan roh-roh macam ini, yang boleh membuat kamu merasa takut, risau, kamu harus berdoa. Berpuasalah. Sama ada skip makan 1 kali kah, 2 kali kah, makan petang, itu sudah cukup, bapak saya kata. Mungkin dia melihat saya anak yang paling lemah lah. Dan saya berpuasa, saudara, saya mengikut nasihat itu, dan saya mengikut firman Tuhan yang pernah saya dengar, saya berpuasa. Bukan karena puasanya, tapi karena dalam puasa itu, kita meletakkan segala-galanya di bawah. Kita melepaskan segala-galanya untuk fokus pada pelayanan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, dalam pelayanan itu, Tuhan menyertai saya. Berapa banyak pun jin yang mereka ada, kuasa yang mereka ada, saya tidak pernah merasa takut. Karena Tuhan. Mereka kata, kamu akan mati. Kamu tidak boleh masuk di sini. Dan kamu, macam-macam yang mereka katakan. Tapi saya katakan, Tuhan meminta, Tuhan yang akan menyertai saya dalam pelayanan ini. Dan puji Tuhan, dalam pelayanan itu ada kelepasan dan ada kemenangan terjadi. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Seterusnya, yang terakhir, saudara. Hari ini saya tidak akan bercakap lebih panjang. Saudara, darah Yesus Kristus telah menghapuskan dosa kita. Hubungan kita dengan Allah telah dipulihkan dan jalan kepada Allah telah dibuka. Mari kita tetap kuat. Percaya kepada Tuhan yang tidak pernah tergoyah. Hidup kudus. Maka Roh Kudus, Ia akan mementeraikan kita bahwa kita adalah kepunyaan Kristus. Saudara,
Firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini. Walaupun dikatakan iblis itu masih berkuasa, ada kuasa untuk menjerat kita, ada kuasa untuk menjatuhkan kita. Tapi yang paling penting pada hari ini, yang kita perlu ketahui, bahwa status kita sekarang, setelah kemenangan Kristus di kayu salib, status kita sekarang di atas kuasa kegelapan itu. Ini adalah kebenarannya. Yesus yang mati di kayu salib, pada mulanya memberi kegembiraan kepada iblis. Iblis mengatakan, wah, Yesus sudah mati. Tidak ada lagi yang boleh mengganggu gugat kita untuk menjatuhkan manusia. Ya benar saudara, Yesus itu mati, dikuburkan. Itu membuat malaikat semakin hari semakin bertambah sukacita. Tetapi dia tidak tahu kematian Yesus itu dikuburkan. Tetapi dia tidak tahu bahwa Yesus itu sudah bangkit dari kematian. Darahnya yang dicurahkan dari kayu salib itu yang menebus saya dan saudara dan memberi saya dan saudara arti kemenangan. Maka saudara, marilah kita sungguh-sungguh percaya. Marilah kita sungguh-sungguh dengan kerendahan hati melayani Tuhan dimanapun kita berada. Yang menjadi pembawa pemberita firman Tuhan, beritalah firman Tuhan dengan penuh keberanian. Dimanapun engkau berada, kabarkan Injil keselamatan itu. Bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan mereka. Jangan takut, mohon hikmat keberanian daripada Tuhan dalam pelayanan. Mari kita berdiri. Saudara, dalam kita mengikut Tuhan, kita memerlukan Roh Kudus untuk sentiasa menguatkan kita. Manusiawi kita saudara memang selalu memberontak. Memang selalu lemah. Tetapi harus kita imani. Ada lagi satu kuasa yang Tuhan berikan untuk kita, yaitu kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menyingkap segala sesuatu. Roh Kudus yang akan berbicara kepada saya dan saudara apa yang perlu saudara lakukan pada masa-masa yang akan datang. Dalam perjalanan hidupmu, dalam pelayananmu, harus mengutamakan Roh Kudus selalu. Jangan pernah menduka citakan Roh Kudus. Jangan pernah mengabaikan penyertaan Roh Kudus. Tapi percayalah, Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang suci, yang menyertai setiap anak-anak Tuhan yang sudah ditebus. Saya mau kita menyanyi satu nyanyian pujian. Yaitu bekerjalah Roh Kudus. Sementara kita nyanyi lagu ini saudara, biar engkau sendiri berurusan dengan Tuhan, supaya Tuhan meneguhkan. Saya tidak tahu apa keterikatan yang ada padamu sekarang. Apa kuk perhambahan yang iblis sudah letak dalam hidupmu? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu berapa lama iblis sudah meletak kuk ini dalam hidupmu. Kegelisahan, ketagihan, apa-apa ketagihan. Mari saudara, fokus pada Kristus. Bawa semuanya di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara, engkau bukan lagi di tempat
berada dalam situasi kekalahan. Tapi sekarang engkau sudah dimenangkan. Dan engkau daripada pemenang. Mari kita lakukan lagu itu. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak. Roh Kudus manis dan lembut. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Saudara, jika ada di antara kita di sini yang perlu didoakan, boleh maju ke hadapan. Jika ada di antara kita yang masih dikuasai oleh kuk perambahan yang iblis letakkan di dalam hidup kita, jika ada masalah yang engkau tidak ketahui puncanya, engkau sakit, engkau mengalami satu penyakit yang engkau tidak ketahui, hari ini Tuhan mau melepaskan. Tuhan mau membebaskanmu. Kalau ada hal yang tidak engkau ketahui dalam hidupmu, yang menjadi persoalan selama hidupmu, engkau perlu didoakan, engkau perlu dikuatkan, supaya engkau bebas daripada kuk-kuk perambahan yang dipasang oleh iblis. Kalau ada, maju ke depan, jangan malu saudara. Jika engkau masih ketagihan dengan apa-apa hal yang tidak baik, engkau harus serahkan kepada Tuhan. Jika engkau sakit, engkau sudah lama sakit, engkau harus datang kepada Tuhan. Roh Kudus manis dan lembut,
berdoa di dalam nama Yesus. 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 Haleluya. Saya berdoa di dalam nama Yesus ada pengurapan yang baru terjadi. Kuasa Roh Kudus turun ke atas. Kuasa Roh Kudus lakukan yang baru dalam hidup. Apapun masalah, Tuhan mengetahui semuanya. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Lepasan terjadi. Saya lepaskan pengurapan yang baru ke atasmu. Pengurapan ini akan menjaga engkau selama hidup. Terima. 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 Roh Kudus. Terima. Dalam nama Yesus ada pengurapan yang baru terjadi. Ada pengurapan yang baru terjadi. Dalam nama Yesus kau dilepaskan. Keluar. Keluar. Di dalam nama Yesus. Keluar sekarang. Keluar, keluar. Keluar. Keluar di dalam nama Yesus. Keluar. Keluar. Roh Kudus melayani engkau sekarang. Di dalam nama Yesus. Mohon pengurapan yang baru turun ke atasmu. Pengurapan Tuhan mengalir ke atasmu. Apapun masalahmu, apa yang kau tidak terpikir, hidupmu. Otoritas Tuhan mengalir dalam hidupmu. Apa yang kau kumpulkan dari hari-hari yang telah lalu, Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan mengerti segala sesuatu. Maka dengan ini saya lepaskan pengurapan Tuhan ke atasmu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima. Terima. Terima, terima, terima. Haleluya. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Roh Kudus tahu segala sesuatu. Apapun yang kau dapat, Tuhan tahu. Hadir di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Roh Kudus turun ke atas. Roh Kudus turun ke atas. Terima. Mari jemaat yang lainnya kita angkat suara kita terus berdoa di depan Tuhan. Angkat pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengurapan ini. Pengurapan Tuhan turun ke atasmu sekarang. Di dalam nama Yesus.
nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Saya berdoa pengurapan kelepasan terjadi. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Jesus. Terima pengurapan Tuhan ke atasmu. Engkau dilepaskan di dalam nama Yesus. Engkau dilepaskan di dalam nama Yesus. Engkau disucikan di dalam nama Yesus. Percaya. Percaya. Kuasa Roh Kudus ada menyertai engkau. Jangan takut dengan masa depanmu. Jangan takut dengan apa yang engkau alami sekarang. Tuhan memimpin engkau. Tuhan ada bersamamu. Di dalam nama Yesus saya lepaskan pengurapan Tuhan ke atasmu. Terima kasih. Haleluya. Di dalam nama Yesus terima. Terima. Tuhan, di dalam nama Yesus saya berdoa untuk pribadi ini sekali lagi. Kiranya kuasa-Mu yang berkuasa atas hidupnya, melepaskan dia daripada apa yang pernah dialaminya. Kuasa kegelapan saya patahkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Roh Tuhan bekerja dalam hidupmu. Saya melepaskan berkat. Saya putuskan segala ikatan-ikatan iblis, tuntutan iblis ke atas hidupmu. Saya lepaskan di dalam nama Yesus masa depanmu dalam pelindungan Tuhan. Saya putuskan segala perjanjian iblis, perjanjian masa lalu, perjanjian masa depan saya lepaskan. Saya putuskan di dalam nama Yesus. Engkau bebas. Engkau bebas. Engkau bebas. Engkau bebas. Engkau bebas. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya lepaskan urapan ke atasmu sekali lagi. Roh Tuhan menuntun engkau. Roh Tuhan ada padamu. Roh Tuhan mengasihi engkau. Kuat, tetap percaya. Roh Tuhan ada bersamamu. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Terima. Mari jemaat Tuhan kita akan menyanyi bersama. Kerjalah Roh terus berkarya di tempat. Di dalam nama Yesus saya perintahkan segala kutuk keluar di dalam nama Yesus. Lepas di dalam nama Yesus. Lepas, lepas. Di dalam nama Yesus. Lepas. Lepas. Keluar. 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 Keluar di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus.
kasih Tuhan Yesus untuk apa yang Engkau telah kerjakan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu Bapa yang Engkau tanamkan di dalam hati kami. Kami terima kebenaran-Mu dengan ucapan syukur. Kami terima urapan-Mu Tuhan untuk kami bekerja, untuk kami berjalan hari-hari ke depan kami bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Ucapan syukur kami naikkan hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan sama-sama kita katakan, amin. Amen. Jemaat Tuhan.